Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Evelian dengan NIM 225052411015 dari kelas A, Prodi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan yang saya ketahui mengenai instalasi air bersih di daerah sekitar saya. Let's go. Saya mengunjungi sumur bor yang ada di dekat dusun saya, tepatnya di Dusun Boto, Kelurahan Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Pada bagian awal video terdapat tulisan PAMSIMAS. Apa itu PAMSIMAS? PAMSIMAS atau dikenal dengan sebutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi pedesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. PAMSIMAS sendiri menyediakan air bersih yang disalurkan ke rumah-rumah warga agar dapat dikonsumsi. Perbedaan antara air bersih dan air minum. Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Berikut ini syarat dari air bersih dan air yang dapat diminum. Daftar persyaratan kualitas air bersih. 1. Tidak keruh atau tidak berwarna. 2. Tidak berasa lengket setelah digunakan. 3. Tidak berbau. 4. Tidak berasa. 2. Persyaratan kualitas air minum. Syarat fisik. 1. Jernih atau tidak keruh. 2. Tidak berwarna. 3. Tidak tawar. 4. Tidak berbau. 5. Temperatur air sama dengan temperatur udara sekitar 20-26 derajat Celcius. 6. Tidak mengandung zat padatan. Syarat kimia. 1. pH netral sama dengan 7. 2. Tidak mengandung bahan kimia beracun. 3. Tidak mengandung garam dan ion-ion logam. 4. Kesadaran rendah. 5. Tidak mengandung bahan organik dan anorganik. Syarat mikrobiologis. 1. Tidak mengandung bakteri patogen seperti E. coli, Salmonella typhi, Vibrio syoreta. 2. Tidak mengandung bakteri non-patogen seperti Acinometes, Phytoplankton, Coliform, dan lain-lain. Nah, pada saat ini tempat yang akan saya ceritakan sama halnya dengan proses penyaluran air pada PDAM. Untuk PAMSIMAS yang ada di Dusun Boto ini menggunakan sumur bor sebagai sumber air. Ruang pengendali pada sumur bor PAMSIMAS ini berada tepat di atas sumur bor ini. Saya tidak bisa menjelaskan bagian dalamnya karena tidak diizinkan oleh petugas yang sedang berjaga. Untuk ukuran PAMSIMAS ini berukuran 6x6 meter. Menurut petugas yang berjaga, kedalaman sumur kurang lebih 10 meter. PAM sumur bor ini didirikan di atas tanah milik mantan Kepala Lurah Desa Kembang, Nanggulan, Kulon Progo, yang didirikan tahun 2021. Di samping bangunan ini terdapat 2 pipa galvanis berukuran besar. 2 pipa tersebut yaitu 1 pipa pembuangan dan 1 pipa penyaluran atau distribusi. Pada pipa pembuangan ini berfungsi untuk menguras air yang berada di atas bak penampungan. Air nantinya akan mengalir melalui selokan ini dan langsung menuju ke sawah, sehingga air dari kurasan PAM lebih bermanfaat untuk irigasi persawahan.
Di samping bangunan Pamsimas ini terdapat perkabelan yang disalurkan langsung ke tiang listrik di depan. Dan untuk tiang listrik tidak saya foto, melainkan hanya memfoto kabel-kabel yang menyalur di bawahnya. Kabelnya sendiri terbungkus oleh pipa PVC. Ini adalah bentuk bangunan Pamsimas yang ada di dusun sebelah desa saya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Kelebihan sumur bor. Kelebihan paling utama dalam menggunakan sumur bor adalah tidak perlu menggunakan biaya tambahan setiap bulannya untuk membayar penggunaan air di rumah. Selain itu, juga air sumur bor yang tidak tercemar umumnya tidak memiliki bau dan lebih aman bagi tubuh karena tidak terdapat campuran kandungan kimiawi di dalam air. Kekurangan sumur bor. Kekurangan yang paling penting dalam menggunakan sumur bor adalah sangat bergantung kepada sumber tenaga listrik. Apabila rumah sedang mengalami mati listrik, maka otomatis pompa air tidak akan bisa bekerja dan tidak akan bisa mengambil air dari dalam tanah sama sekali. Jadi harus lebih bijak dalam menggunakan air karena tidak adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian air setiap bulannya. Dengan bijak menggunakan air, maka Anda bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam lingkungan. Kali ini kita akan belajar proses membuat bor sumur manual dan menentukan sumber air bersih. Sumur merupakan lubang atau liang yang digali ke dalam tanah dengan tujuan memperoleh air, minyak, ataupun sekedar ingin mengetahui keadaan tanah. Sumur tradisional biasanya digali dengan diameter lubang yang agak besar, lalu dinding-dindingnya diberi tembok agar tanahnya tidak ambruk, longsor, atau berjatuhan. Dilengkapi dengan katrol dan ember sebagai alat untuk mengambil air dari dalam sumur. Penggunanya pun biasanya manual, dalam artian ditarik langsung oleh manusia. Tetapi hari ini sudah banyak sumur modern yang dibuat dengan teknik bor, maka dari itu dinamakan sumur bor. Sumur bor tidak seperti sumur tradisional yang memakan banyak tempat. Sumur bor biasanya hanya sebesar pipa paralon saja, lalu airnya disedot dengan pompa air lebih otomatis, menghemat waktu dan tenaga. Namun ada beberapa sumur bor yang tidak perlu dilengkapi pompa karena airnya sudah otomatis menyembur keluar, namanya sumur bor artesis flowing. Sumur bor bisa dibuat secara manual dengan tenaga manusia dibantu dengan mesin supaya memudahkan. Dalam pembuatan sumur bor dengan cara manual dibutuhkan sedikitnya 2 orang yang nantinya akan bekerja sebagai tim. Kedua orang tersebut akan saling membantu memutar tangan bor yang berbentuk pipa horizontal. Alat-alat sumur bor yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah besi berbentuk pipa berdiameter minimal 3 inci. Panjang disesuaikan dengan dalam sumur yang ingin digali. Selanjutnya besi pipa silang 4 yang nantinya digunakan sebagai tangan bor untuk memutar atau kunci monyet. Yang ketiga adalah cangkul. Yang selanjutnya mesin penyedot air dan pipa berdiameter 5 inch, 3 inch, 1 inch, dan setengah inch. Proses pembuatan sumur bor manual. Cari tempat yang akan dijadikan sumur, lalu cangkul permukaannya sekitar 60 cm, lalu isi air agar memudahkan pemasangan pipa bor. Selanjutnya pasang mesin penyedot air. Satu lubangnya dipasang selan untuk menyedot, satu lubangnya lagi dipasang ke pipa besi atau pipa bor untuk mengairi tanah supaya lebih gampang dibor. Lalu benamkan pipa bor ke dalam tanah, dan selanjutnya capit batang pipa bor dengan kunci monyet lalu putarkan satu arah. Setelah merasa cukup dalam dan sesuai dengan kedalaman yang diinginkan, selanjutnya pasang pipa secara berurutan dari yang paling besar sampai yang terkecil, gunanya untuk menopang tanah agar tidak ambruk. Selanjutnya hubungkan pipa dari dalam sumur bor ke pompa air, dan selanjutnya air sumur bor sudah bisa dialirkan melalui kran. Sekian video dari saya, sampai jumpa lagi. Dadah. Makasih. Galau ya? Anti galau. Ada template, kita jedak-jeduk.